3,1 kilo, 3.100 gram lah kira-kira. Oke, itu yang dari standarnya Moto Guzzi. Sekarang kita pakai punya THR-V. Setengah, hampir setengah. 1,7 kg. Jadi pakai knalpot THR-V yang pakai DB Killer, dia knalpotnya lebih adem suaranya, teman-teman. Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini. Kali ini kita bakal unboxing dan ngetes performance dari knalpot lokal, teman-teman. Nah, kali ini knalpot lokal yang akan kita tes adalah mereknya THR-V. Nah, seperti kalian tahu, gue kan suka ya dengan brand-brand lokal, termasuk knalpot lokal. Series 25 gue aja pakai knalpot lokal. Jadi, gue penasaran. Dan gue yakin kalian juga pasti penasaran. Sebenarnya ada nggak sih tambahan performa atau peningkatan performa di motor kita kalau kita ganti knalpot dengan knalpot lokal gitu? Apakah knalpot lokal hanya harganya murah saja tapi tidak ada performance yang signifikan yang berubah? Nah, di video ini kita bakal buktiin, teman-teman. Kalau gitu sekarang kita unboxing dulu yuk. Gimana? Nah, THR-V ini adalah produk aftermarket dari Thrive Motorcycle. Jadi kalian tahu ya, Thrive Motorcycle itu yang lagi bikin motor Himalayan gua dan beberapa motor custom gue pernah gue bahas. Detailingnya bagus, jadi gue expect cukup tinggi ya. Ekspektasi gue cukup tinggi di produk mereka ini, THR-V. Jadi kita lihat. Kita bahas dari boxnya dulu ya. Boxnya dulu menurut gue sebuah box yang niat bikinnya. Karena memang isinya anak desain. Jadi didesain semua, bahkan sampai lakbannya aja mereka bikin tuh, ya kan? Terus nama produknya di sini ada, dibikinin juga sama mereka desainnya, semua detail-detailnya ada di sini. Terus kayak di side up dan sebagainya. Detail-detail kecil begini nih yang merepresentasikan Thrive sih. Nah, sekarang coba kita buka. Gimana sih sebenarnya produk dari THR-V ini, teman-teman? Nah, ternyata di dalamnya ada box lagi, teman-teman. Tuh, ada box lagi, kata nggak? Jadi ada box di dalam box. Nah, gini aja. Ada manual bukunya. Nah, wih, bagus juga desainnya. Tuh ada desainnya juga di sini. Emang pada niat sih anak-anak Thrive ini kalau ngedesain. Nah, terus sekarang kita buka. Kalau kalian bertanya kenapa ada dua dus, karena ini yang untuk dual muffler. Ini untuk Moto Guzzi V7. Mereka bikin knalpot ini untuk beberapa tipe motor. Nah, kalau yang dual knalpot gini dapat dua begini, teman-teman. Jadi satu silinser, satu dus sendiri. Tuh, sama mereka di packagingnya rapi ya. Dibikin kayak bracketnya gitu di dalam. Jadi rapi bikinannya. Ini kita buka satu aja, ini satu taruh dulu di bawah. Nah, ini sekarang kita keluarin dulu. Ada bracketnya. Oh, jadi bracketnya tadi disembunyiin di sebelah sini, makanya di sini dikasih stiker bracket inside. Oke, ini ada bracketnya di sini. Ini niat loh bikinnya. Kita keluarin dulu. Nah, dibungkus dengan bubble wrap yang rapi. Kemudian sekarang terus mereka juga ada kayak QC paste gitu, jadi sudah di QC sama mereka biar kita tidak kecewa ketika mengambil produk ini. Nah, coba kita buka, teman-teman. Kita lihat nih kayak gimana sih produk dari Thrive Motorcycle ini yang disebut dengan THR-V. Kalau motor-motor customnya, gue suka. Seperti kalian tahu, bahkan gue sampai nge-custom motor gue di situ.
Tapi produk aftermarketnya kayak gimana? Ini pembuktian dari mereka. Dibungkus lagi menggunakan busa-busa begini, semacam styrofoam, membara styrofoam. Jadi double protection ya. Ya, bagus-bagus. Extra protection selalu dihargai. Nah ini dia nih barangnya teman-teman. Tuh, ini untuk knalpot yang sebelah kirinya. Yang sebelah kanan ya sama aja. Nah tuh, ini yang stainless. Secara penglihatan gua, bentukannya rapi. Rasanya pun juga rapi di sini. Iya kan? Terus juga dikasih ring di sini, penjepit di sini. Bagus ya. Logo Thrive-nya di sini dibuat dengan rapi dan juga di sini? Terpating di sini. Terus di belakang sini ada baut untuk bracketnya ini tadi, yang mana juga dilas. Bautnya sudah disediakan. Oh, ini juga bagus nih. Di sini sama mereka dikasih detail kayak tulisan noise emission control information, bla 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 bla, detail design and manufacturing Indonesia, THRV dan sebagainya. Detail-detail kecil begini nih yang gue suka. Terus end cap-nya bagus bikinannya, ya kan? Kinclong gitu, jadi sininya Dove, tapi sininya kinclong sendiri, bagus, gue suka. Ada DB killernya juga di dalam. Nah ini coba kita buka menggunakan tang. Nah, cara mencopot DB killer ini salah satu yang mudah, karena biasanya DB killer tuh dibuka pakai baut. Ini cuma pakai penjepit doang. Ya udahlah ya. DB killernya ada di sini. Jadi kalau misalkan kalian mau suaranya tidak keras, bisa pakai DB killer ya teman-teman. Nah sekarang kita buka bracketnya, sama ada QC pass-nya juga sama mereka. Ya. Ini bocah-bocah di Thrive sama pada niat sih kalau begini-begini. Wah, ininya CNC aluminium. Terus dikasih tahu juga THRV made in Indonesia yang sebelah kiri left. Jadi bracketnya kalian nggak boleh kebalik ke arah kiri atau kanan, karena ada tulisannya L atau R. Nah, satu lagi yang belum kita bahas, manual booknya teman-teman. Jadi sama mereka tidak hanya bentuknya packaging yang bagus, tapi sama mereka dibikin ada slip-on instruction manual dan beberapa buah stiker. Jadi ini knalpotnya bukan full system ya, ini hanya slip on. Nah, di sini sama mereka sudah ada instructionnya semua. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya. Dan cukup jelas penjelasannya semuanya. Ada cara instalasinya gimana. Di sebelah sini pemasangan, ada parts listnya di atas, ya kan, dikasih tahu tuh dapat baut berapa, dapat clamps berapa, bracket berapa. Terus ada cara maintenance-nya gimana di sini, atau seperti contoh perawatan. Komponen yang terbuat dari baja nir karat aluminium. Aluminium. Stainless steel. Bersihkan menggunakan kain lembut yang disebut dengan cairan contact cleaner, lalu bersihkan kembali dengan kain yang lembut yang kering. Jadi memang sama mereka sudah didesain sedemikian rupa instruction manualnya, ya, biar pemasangannya juga lebih mudah teman-teman. Nah, jadi beginilah unboxing produk reviewnya dulu nih, secara build quality-nya kayak gimana. Overall bagus, sesuai ekspektasi gue terhadap Thrive. Nah, tapi mereka kan bilang nih, di dusnya mana dusnya? Nih. Performance exhaust system. Nah, dimana mungkin mereka berani taruh tulisan ini kalau misalkan performance-nya nggak jadi lebih baik di motor kita, ya nggak? Jangan sampai nih THRV desainnya doang yang bagus, tapi ternyata performance-nya malah loyo. Nah, jadi kita bakal ngetes nih teman-teman. Kenapa THRV ini kita bakal ngetes di motor Moto Guzzi, di dyno test ya, di Mahindra Motorsport. Yang akan kita tes adalah beratnya dulu nih, beratnya apakah lebih ringan dari knalpot bawaannya.
Karena itu penting juga kan, power to weight ratio itu penting. Kemudian DB meternya kita akan tes juga apakah lebih keras atau lebih lembut dari knalpot standar. Horsepower apakah ada peningkatan menggunakan DB killer dan tidak menggunakan DB killer, dan tentunya torsi teman-teman. Nah, jadi ini bakal kita tes. Jangan sampai nih THR-V performance 4 tapi ternyata nggak naik performance-nya, ya kan? Kalau gitu sekarang kita OTW dulu ke Mahindra Motorsport. Oke, sekarang kita sudah sampai di Mahindra Motorsport karena kita mau ngetes nih gimana kenaikan HP dan torsi di motor, ya. Terlebih kita nyobainnya di motor Moto Guzzi V7 nih teman-teman. Nah, jadi ini sekarang Mahindra sudah ada dyno, jadi motornya Moto Guzzi V7 sudah ada di atas dyno. Sekarang kita coba pakai knalpot standar dulu nih. Jadi kita mau lihat pakai knalpot standar berapa sih horsepower dan torsi yang dihasilkan dari Moto Guzzi V7 ini. Notes ya teman-teman, ini adalah horsepower on wheel. Jadi jangan dibandingkan dengan spek, karena kalau di spek yang ada di internet itu semua adalah on crank gitu. Nah, dan juga disclaimer juga nih, dyno itu berbeda mesin, berbeda merek tuh biasanya hasilnya ada selisih-selisihnya gitu. Nah, biar adil makanya kita cobainnya knalpot standarnya di dyno yang ini, dan setelah ganti knalpot juga di dyno yang sama gitu. Jadi setidaknya standarnya sama lah gitu. Ini seperti bisa kalian lihat, motornya sudah di setup di atas ini. Ini ada sensor AFR atau air to fuel ratio-nya di sini. Ini buat RPM-nya dan sebagainya. Nanti kelihatan ada di sini teman-teman. Gitu. Nah, sebagai perbandingan juga gue bakal ngerekam decibel meternya. Nah, ini juga gue hanya menggunakan apps. Jadi gue hanya menggunakan apps yang ada di sini nih. Mungkin bukan tes yang paling akurat ya untuk ngetes decibel meter. Tapi setidaknya kita bandingkan aja nih kira-kira perbedaannya seberapa sih gitu. Nanti menggunakan DB killer dan juga tidak menggunakan DB killer di knalpotnya THR-V. Kalau gitu sekarang coba kita run yuk. Moto Guzzi V7 menggunakan knalpot standarnya. Kalau misalkan pakai knalpot standar, horsepower-nya itu di 40,0, torsinya di 25,01, RPM-nya di sekitar 12 ribuan sama 9.700-an. Jadi ini kalau pakai benar-benar knalpot standar, teman-teman. Nah, ini knalpotnya yang dari THR-V, ya kan? Setahu gue juga ada selisih beratnya dengan knalpot yang standar. Yang ini jelas lebih enteng. Terus ini masih pakai DB killer, nanti akan kita coba dua-duanya. Ya, pokoknya ini akan kita pasang di Moto Guzzi-nya, teman-teman. Nah, coba sekarang kita timbang. Ini yang standarnya Moto Guzzi sebelah ya. Karena masih panas. Coba kita cari dulu tepatnya. 3,1 kilo, 3.100 gram lah kira-kira. Oke, itu yang dari standarnya Moto Guzzi. Sekarang kita pakai punya THR-V. Setengah, hampir setengah, 1,7 kg. Jadi ini memang lebih enteng, hampir setengahnya teman-teman. Keren, keren, keren. Knalpot dari THR-V sudah terpasang dan kita bakal coba pakai DB killer dulu. Jadi biar kita lihat nih ada perubahan nggak sih gitu. Dan HP gua akan gua taruh di sini. Ya kira-kira di sini lah. Buat ngetes desibelnya. Yang tadi itu maksimum 115,9. Gua mau ngeriset ini cara gimana dia? Terus, nah sudah di reset tadi 115,9. Sekarang kita lihat pakai DB killer berapa suaranya dan horsepower-nya jadi berapa. Oke mas, mari kita jalankan.
Jadi menggunakan DB Killer, horsepower-nya ada di 40,9 di 12.000 rpm, torsinya 24,79 di 9.900 rpm, teman-teman. Nah, itu masih menggunakan DB Killernya. Kalau suaranya, DB Killer tuh 110,4. Jadi pakai knalpot THR-V yang pakai DB Killer, dia knalpotnya lebih adem suaranya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba tanpa DB Killer. Oke, Mas, lanjut. Oke, jadi kalian sudah melihat sendiri peningkatan performance dari knalpot THR-V ini, teman-teman. Yang jelas beratnya dia itu lebih enteng dari yang standar motor gitu. Desibelnya pun juga menarik ya, ternyata menggunakan DB Killer dia itu lebih adem suaranya dibandingkan dengan knalpot bawaannya, teman-teman. Kemudian untuk peningkatan horsepower dan peningkatan torsi kalian bisa lihat datanya ada di sini. Jadi memang ada peningkatan juga loh, teman-teman, dari sisi horsepower dan juga dari sisi torsinya gitu. Paling plong memang ketika tidak menggunakan DB Killer. Nah, jadi di video kali ini kita sudah membuktikan, teman-teman, bahwa knalpot lokal ya, brand lokal dan dibuat lokal di Indonesia itu ternyata juga bisa meningkatkan performance motor kalian. Nah, jadi kalian nggak usah ragu lagi untuk mencoba knalpot merek lokal. Bisa dari THR-V seperti ini untuk motor-motor kayak Moto Guzzi, Triumph, ya kan? Ataupun merek-merek knalpot lainnya untuk motor-motor kalian di rumah. Nah, kalau kalian tertarik untuk beli knalpot ini untuk motor kalian, kalian bisa kontak ke Instagramnya THR-V ada di sini. Langsung aja tanya-tanya ke mereka. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like. Yang baru mampir jangan lupa subscribe. Saya Safri Jalan. See you next video, guys. Bye bye.